damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023, diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 16, dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita supaya aman dari kuasa si jahat atau kuasa iblis? Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini Paulus menggambarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di penjara. Yang dilihat Paulus sewaktu dia di penjara, tentu melihat para tentara yang mengawasi dia, yang menjaga dia supaya Paulus jangan kabur atau para tahanan kabur dari penjara. Para militer selalu memakai senjata, yaitu pakaian ikat pinggang, pakai baju jirah, pakai sepatu, dan pakai perisai. Itu pasti dilihat Paulus setiap pagi karena dia adalah seorang tahanan. Militer adalah alat negara untuk menjaga kedaulatan negara dari musuh. Militer harus siap sedia setiap saat. Harus dia selalu siap memakai segala pakaian yang diperuntukkan untuk keselamatan bila datang si jahat atau musuh. Jadi melalui metafora atau perumpamaan dari senjata yang dipakai oleh militer Romawi itu, dia terinspirasi membuat suatu ilustrasi atau metafora untuk iman. Mungkin para militer yang menjaga dia, mungkin dari perbuatan atau karena kuasa yang ada di tangan militer, mungkin mereka berbuat sesuka hati. Mungkin mereka tidak melakukan kebenaran, tetapi melakukan ketidakbenaran. Itulah mungkin yang dilihat oleh Paulus dari perbuatan militer tersebut. Oleh sebab itu, apa yang mau disampaikan oleh Paulus menjadi dari metafora tersebut. Paulus membuat suatu berita atau menjadi khotbah dari perumpamaan atau metafora dari senjata yang dipakai oleh militer tersebut. Yang mau disampaikan Paulus supaya semua orang berbuat kebenaran. Yang mau disampaikan Paulus adalah berdasarkan dari pengajaran dari kitab suci dari Perjanjian Lama. Penulis Yesayas pernah berkata bahwa keselamatan didapat orang adalah dari mengenakan
yaitu yang dikatakan oleh Paulus dalam Yesaya pasal 59 ayat 17. Ia mengenakan keadilan sebagai jirah. Jadi Tuhan kita itu menegakkan keadilan sebagai gambaran baju jirah. Dari kebenaran Tuhan itulah yang mau disampaikan kepada pendengar tulisan dari Paulus ini kepada jemaat Efesus. Keselamatan itu disampaikan oleh Yesaya. Kita akan menang bila memegang kebenaran dari Tuhan. Si iblis akan kalah karena kebenaran itu diberikan kepada kita orang percaya. Orang benar harus memaknai keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendirilah yang menebus dosa kita. Orang yang dibenarkan, orang yang diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus, melalui keselamatan yang diberikan melalui penyalipannya. Orang yang percaya melalui penebusan Yesus Kristus, kita dibenarkan melalui perbuatan Allah kita sendiri. Bukan karena kekuatan atau perlindungan dari diri kita sendiri, tetapi hanya melalui kebenaran Yesus Kristus. Jadi yang mau disampaikan oleh firman Tuhan sehubungan dengan iman, bila kita menerima amanah Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi amanat itulah, dari kata amanat itulah kita menjadi amanah di hadapan Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita diberi suatu kekuatan karena penyertaan Tuhan kepada kita. Apabila kita selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kita harus mengandalkan firman Tuhan dan menyerukan namanya, karena melalui namanya itulah Yesus mendengar doa kita. Kata amanat adalah kata saling percaya. Kita telah dipercayakan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan firman Tuhan melalui kuasa iman, dan dalam namanya kita mendapat berkat karena Tuhan sendiri kekuatan kita. Kita adalah orang yang amanah, tidak meragukan kuasa namanya, karena di dalam namanya lah kita menjadi kuat, menjadi pengharapan kita. Dari kata amanat itulah iman yang percaya kepada Yesus Kristus dan tidak meragukan firman yang diberikan atau yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Lawan kata iman adalah khianat. Bila kita meragukan firman Tuhan, kita akan terjerumus kepada perilaku khianat. Tidak melakukan kebenaran apa yang dipintakan oleh Tuhan kepada orang percaya. Kita harus beriman setiap saat. Bila kita mengenakan perisai iman, kita akan aman. Dan keamanan itu adalah hanya perlindungan Allah. Itulah yang dapat memadamkan senjata si jahat atau iblis, yaitu senjata yang mematikan orang percaya.
kita orang beriman pasti aman dari tangan si jahat. Bila berlindung kita di dalam Yesus Kristus, mempercayai Yesus Kristus, mengimani apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita, janji Tuhan pasti diberikan kepada orang yang beriman. Itulah yang diserukan Paulus kepada jemaat Efesus, seperti yang dikatakan oleh Yakobus kepada orang percaya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Lawanlah si jahat dengan iman. Melalui iman kita akan berseru kepada Tuhan minta tolong, karena di dalam namanya ada kuasa. Karena itu mari kita melakukan kebenaran, karena kita sudah dibenarkan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena berkat penyertaan-Mu, kami beroleh kesehatan di pagi hari ini. Dan demikian juga Tuhan, melalui kuasa-Mu, melalui perlindungan-Mu, kami dapat selalu berpengharapan. Tuhan, kami selalu berhadapan dengan kuasa si jahat. Kekuatan kami dan hanya mengandalkan kekuatan kami pasti akan kalah. Tetapi melalui penyertaan-Mu dan kami mengimani firman-Mu, kuatkanlah itu di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami berani melawan kuasa si jahat. Oleh sebab itu, melalui iman kami kepadamu Yesus Kristus, kami telah Engkau benarkan melalui penebusan-Mu. Oleh sebab itu di setiap saat kami menjadi pelaku kebenaran, supaya si jahat dapat kami lawan melalui iman. Tuhan, pada hari ini sertai kami, hanya penyertaan-Mu kami mendapat bahagia. Berkati juga segala saudara kami bila ada di dalam kesusahan, kuatkan mereka melalui iman, melalui kuasa-Mu, melalui nama-Mu, menjadi kekuatan dan pengharapan yang tegak. Oleh sebab itu Tuhan, segala pekerjaan kami di hari ini, besertamulah kami. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.